Kalau saat ini memang untuk yang industri fashion disebutnya fashionpreneur. Nah, sekarang Barli Asmara mempunyai 4 business development. Yang pertama, Barli Asmara for Brides, itu khusus untuk wedding atelier, di mana untuk pengantin tradisional dan internasional. Yang kedua, Barli Asmara Premium, yang kita labelnya itu Barli Asmara Couture, itu lebih evening dan cocktail, tapi tetap dua-duanya made by order. Yang ketiga, Barli Asmara mempunyai ready to wear tentunya, labelnya Barli atau B by Barli Asmara. Nah, semuanya masih dengan made by order, tapi kita punya grade price-nya aja. Jadi kita punya pricing strategi intinya dari setiap marketing untuk bagaimana bisa dekat dengan beberapa kelasnya. Terus yang keempat, Barli Asmara mempunyai Barli Asmara Corporate, itu juga handling untuk lebih kepada uniform. Tentunya semua subsidi silang, ya tentunya dalam artian saya juga mensyukuri karena memang saya sudah 10 tahun, dalam artian pasti semuanya proses ya ini bisa menjadi stabil suatu nama, dalam artian karena kan saat ini sudah banyak industri fashion yang bermunculan. Jadi untuk bisa jadi pionir dalam company saya, untuk brides itu paling tinggi. Nah, yang paling itu salah satu karena memang nominalnya juga cukup tinggi. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk Barli Asmara yang premium atau couture karena memang dia ritualnya kan banyak untuk event-event tertentu ya, untuk datang ke wedding klien atau wedding orang atau misalnya datang ke seminar, they need a clothes, ya kan, dia butuh baju, dia butuh dress, anything lah, suit segala macam. Nah, itu juga sangat mendukung dan sangat juga menjadi pionir juga. Nah, untuk yang Barli, yang untuk B atau Barli atau Barli Asmaranya untuk ready to wear, bukan tidak terlalu jalan, tapi mereka lebih kayak kalau bikin ke Barli Asmara tuh lebih mikirin lebih mendingan yang lebih kutur deh. Nah, tapi saya mempunyai cabang baru. Ini bayi kecil saya bisa ceritain, yang mana memang namanya bukan saya, tapi Mei Enjun. Mei Enjun by Barli Asmara. Kebetulan saya guest designer atau konsultannya mereka kurang lebih udah hampir 2 tahun. Nah, jadi saya mempunyai pekerjaan baru lah, gitu. Nah, untuk yang corporate, nah ini juga termasuk yang bisa mendukung company saya untuk bisa lebih, ya saya tadi bilang subsidi silang, karena dari company dari pekerjaan seragam nih kita ngerjain sampai 6.000 gitu. Nah, terus alhamdulillah saya lagi ngerjain Excel untuk semua customer service di seluruh Indonesia. Terus untuk Frank & Co, terus udah Hotel Indonesia Kempinski dari frontliner sampai ke dalam-dalam. Waduh, sekarang saat ini udah 2013 ya, udah mau masuk 2014. Saya sudah 11 tahun ya, jadi kalau tahun depan saya 12 tahun. Jadi semakin pesat dan semakin cepat banget bertumbuhnya karena beberapa young designer ya, saya masih muda ya, untungnya masih alhamdulillah. Tapi dalam artian saya tidak menempatkan saya senior atau saya junior atau apapun, tapi banyak bermunculan. Jadi semakin banyak, jadi total bisa hampir 300 lebih gitu. Nah, dengan adanya kompetitor ini, justru saya tidak melihat ini jadi persaingan yang ketat, tapi justru malah saya bisa melihat dengan kacamata saya sendiri, kita harus bisa bertahan dengan signature kita seperti apa, terus handlingnya kepada klien seperti apa, balik lagi services, ya kan, marketingnya bagaimana, untuk etika komunikasinya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau saya bisa proudly dengan bangga bahwa saya bisa memberikan nama saya, membawa nama harum bangsa Indonesia, karena saya termasuk jajaran desainer yang memang terpilih, alhamdulillah, yang ada beberapa dari media pun, ya saya juga mensyukuri itu. Dan memang saya juga sebagai desainer bukan hanya menyebut saja, tapi saya mempunyai sertifikasi karena saya masuk anggota organisasi yaitu Ikatan Perancang Mode Indonesia, IPMI, gitu. Jadi nggak sembarang lah. Kalau untuk bisnis development-nya pasti tetap harus fokus dengan 4 line saya itu. Tapi untuk B atau Barli, untuk Barli Asmara dari wear-nya, semoga saya juga bisa apa ya, karena sempat pending. Nah, jadi saya bisa rilis masuk ke departemen store, let's say. Soalnya kan saya lihat
saat ini juga banyak komunitasnya yang membutuhkan sebenarnya, tapi saya harus mikirin banget matang-matang bagaimana pricing strateginya gitu loh. Terus nggak mudah juga masuk ke departemen karena kesiapan daripada mental, energi, investasinya, finance tentunya, terus kesiapan dari dalamnya juga tentunya dengan isi daripada tenaga kerja tentunya. Saya hanya meminta kepada young entrepreneur atau yang jadi Indonesian designer untuk seluruhnya, jika ada kesempatan dimanfaatkan dengan baik-baiknya karena memang tidak gampang. Apalagi saya melihat mereka itu bisa didukung dari finance, mungkin dari orang tua. Kalau saya jujur 12 years I don't have any background untuk disupport oleh dari orang tua. Ya. Buat mereka jadi fokus gitu loh, tetap di stick di jalannya gitu, walaupun dipikirin lah untuk bisnisnya development apa saja, intinya seperti itu, dan mempunyai signature tentunya, jadi ada identicalnya sendiri untuk seorang desainer muda.